Manusia diberikan waktu 24 jam per hari. Di dalam kehidupan, manusia dipertemukan dengan tantangan dan peluang. Hari ini di situasi pandemi COVID-19, manusia dipertemukan dengan sebuah tantangan. Di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, hari ini sedang mengalami pada tantangan itu. Pada aspek pendidikan yang menjadi tantangan besar hari ini bagi seorang pendidik, peserta didik, dan bagi seluruh elemen masyarakat, yang menjadikan pertanyaan besar bagi kita, apakah kita bisa melewati tantangan pandemi COVID-19 ini untuk tetap bisa bergerak eksis di dunia pendidikan melalui karya dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngobras bareng Mulia, ngobrol asik bareng SMK Muhammadiyah 5 Surakarta akan berbincang-bincang dan sharing mengenai tentang semangat menjemput impian di masa pandemi ini. Tentu hari ini saya Adam sebagai host akan menemani sobat-sobat Mulia untuk berbincang-bincang mengenai tentang impian, bagaimana kita meraih mimpi di masa pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah saya sudah ada dua narasumber. Di samping kanan saya ada Ibu Yunita. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat. Ya. Jadi Ibu Yunita ini sebagai Wakakurikulum SMK Muhammadiyah 5 Surakarta. Kemudian di samping kiri juga sudah ada ibu yang tidak kalah cantik, namanya Ibu Nita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Ibu Nita ini sebagai pembina Mulia Batik Kontemporer. Betul. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dua narasumber. Era pandemi ini kita semua tentu dibatasi geraknya ya Bu ya. Baik kita gerak bertemu dengan siswa-siswi, kemudian interaksi kita dengan masyarakat juga terbatasi ya Bu ya. Sangat terbatas. Sangat terbatasi. Terbatas sekali. Jadi situasi ini berbeda dengan situasi sebelum pandemi. Nah, di sini kita diuji nih Bu, ya, seberapa bertahannya kita kuat di situasi COVID-19 ini, terutama bagaimana para pendidik ini bisa tetap lancar ya, memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada siswa-siswi untuk tetap memperoleh pelayanan pendidikan dengan baik. Tentu perlu ya Bu, perlu terobosan-terobosan seperti itu. Apakah Ibu Yunita optimis Bu bisa melewati tantangan ini Bu? Alhamdulillah kami selalu optimis dengan siswa-siswi kami walaupun dengan keterbatasan kuota dan sinyal tentunya mereka. Namun untuk pembelajaran daring, alhamdulillah mereka tetap eksis dan tetap bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak masih tetap semangat. Ibu Yunita ini kan tentu sudah merasakan Ibu ya, bagaimana kondisi COVID-19 ini merubah segalanya. Terutama kalau kita lihat dikontekstualisasikan dengan sekolah, baik itu pelayanan, pembelajaran, itu terdampak ya Bu ya, tidak situasi seperti biasanya. Menurut Ibu sendiri nih Bu ya, optimis bisa kondusif tidak Bu pelayanan pendidikan seperti seperti waktu-waktu yang sebelum pandemi ini Bu? Optimis akan berjalan lancar? Kalau optimisnya sih tetap optimis ya Pak ya. Namun di sini tetap ada kendala, ada beberapa kendala, terutama bagi siswa-siswi kami yang berasal dari daerah pedesaan. Itu tentunya di sana tidak ada sinyal, tidak ada
dengan keterbatasannya kuota juga, karena siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah 5 Surakarta ini kebanyakan adalah dari siswa yang kurang mampu. Nah, di sini tentunya bagi kami sekolah SMK Muhammadiyah 5 ini harus berusaha dan berupaya bagaimana agar pembelajaran di sini tentunya melalui daring ya Pak, itu biar bisa berjalan lancar dan menyenangkan tentunya bagi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 5 Surakarta. Nah, di sini kami berusaha untuk mencarikan bantuan kuota dari pemerintah. Oke, berarti tingkat optimisnya begitu tinggi Bu ya, untuk tetap memberi pelayanan yang baik, terutama sebagai wakil kurikulum ya Bu ya. Nah, tentu nih optimisnya lebih tinggi lagi nih kalau Ibu Nita, karena masih muda, jadi tentu masih semangat ya, memberikan pelayanan. Jadi bagaimana nih Bu? Oke, kalau untuk optimis ya, tentu kita harus optimis. Kalau mau anak-anak kita berhasil di era pandemi seperti ini ya, harus kita dari guru, semuanya warga sekolah ya, khususnya di pendidikan ya, kita harus optimis gitu. Ya meskipun kita ini kan SMK. SMK itu sebenarnya lebih efektif pembelajaran atau kegiatan apapun itu melalui tatap muka supaya lebih ngena ke anak. Karena anak dituntut untuk berkompetensi sesuai dengan minat, bakat atas kejuruan yang dia ambil atau peminatan yang dia ambil, karena kita SMK. Nah, ini tantangan juga buat kita, gitu kan. Bagaimana kita bisa membuat seperti yang disampaikan Bu Yunita tadi, membuat pelajaran atau kegiatan sekolah itu menyenangkan. Terutama karena di sini saya sebagai pembimbing salah satu kegiatan peminatan dan bakat siswa, jadi saya harus mencari cara nih untuk program-program yang harusnya bisa siswa dapatkan itu bisa tercapai, namun dengan cara atau trik yang berbeda dari biasanya gitu. Kalau soal optimisme kita ya harus optimis gitu. Oke, berarti di situasi pandemi ini Ibu Yunita dan Ibu Nita optimis Bu ya, akan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Itu adalah harapan bagi semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Berarti optimis itu sangat penting untuk kita bisa menjaga stabilitas memberikan pelayanan kepada peserta didik seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya Bu, Ibu sebagai wakil kurikulum SMK Muhammadiyah 5 Surakarta ini tentu punya kerjaan yang cukup banyak Bu ya. Terutama harus menyiapkan strategi pembelajaran secara daring bagaimana, kemudian menyiapkan administrasi yang berupa serba online. Sejauh ini seberapa tingkat kesulitan yang Ibu hadapi atau masalah yang benar hari ini dirasakan di situasi pandemi ini? Kalau masalah pekerjaan sebenarnya tidak berat Pak, itu sudah pekerjaan saya sebagai kurikulum ya. Cuma kendalanya di sini semua kembali ke anak. Kalau Bapak Ibu guru dan pihak sekolah, saya kira masalah pekerjaan seberat apapun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu guru dan saya sebagai kurikulum tidak menjadi masalah. Kendalanya kita kembali ke anak, yang kaitannya yang saya katakan tadi adalah di kuota dan sinyal. Berarti kita sebagai pendidik harus tetap semangat ya Bu ya. Iya, harus. Tidak mau menjadikan pekerjaan ini menjadi berat, harus tetap ringan. Karena prioritas kita adalah anak itu bisa belajar dengan nyaman seperti itu ya Bu ya. Tadi kan kita sudah berbicara soal persiapan pembelajaran jarak jauh, kemudian kita juga sudah bercerita tentang kondisi di masa pandemi. Terus bagaimana pengembangannya Bu, minat dan bakat? Tentu kan sekolah sudah mempersiapkan tempat untuk eksplorasi anak-anak ini mengembangkan bakatnya secara daring. Nah, ini ada tidak Bu kegiatan yang bisa menunjang anak-anak selama pandemi ini? Mungkin di ekstrakurikulernya Bu. Oke. Untuk selama masa pandemi ini tentunya sekolah mengupayakan untuk tetap memberikan wadah eksplorasi bagi anak-anak didik kami yang berminat
Nah, wadah eksplorasi ini kita sebut di SMK Muhammadiyah 5 Surakarta itu dengan Mulia Batik Kontemporeri, di mana Mulia Batik Kontemporeri ini memang kita sengaja kita ciptakan untuk mereka supaya bisa berkompetensi tentunya dengan inovatif dan juga kreatif. Meskipun di masa pandemi, jadi anak-anak enggak stop untuk berkreativitas, nggak berhenti untuk berkarya, tetap menghasilkan karya melalui wadah yang kita sebut Mulia Batik Kontemporeri ini. Dan fokus untuk Mulia Batik Kontemporeri ini itu kita fokuskan pada penciptaan suatu karya yang lebih ke art fashion, karena kita itu bidangnya tata busana atau fashion. Jadi kita kaitkan fashion itu lebih luas lagi, yaitu mengenai art, bisa artwear, kemudian bisa carnival wear gitu kan. Nah, di sini anak kita bimbing, kita arahkan secara PJJ ya, nggak harus tatap muka, tapi bisa terus mereka tahu gimana caranya membuat salah satu karya dari realisasi desain yang biasa kita gunakan sebelum membuat satu busana. Kita explore desain-desain mereka yang ada di bakat-bakat mereka tentunya melalui desain, kemudian perwujudan desain secara luas, yaitu diwujudkan dalam busana-busana karnival dalam Mulia Batik Kontemporeri ini. Jadi Mulia Batik Kontemporeri ini menjadi satu program unggulan ya Bu ya? Tentunya, ini unggulan SMK Muhammadiyah 5 Surakarta. Berarti selama perjalanan ya, adanya Mulia Batik Kontemporeri ini sudah berdampak banyak untuk anak-anak, terutama menunjang prestasi mereka. Alhamdulillah, tentunya dengan adanya Mulia Batik Kontemporeri ini, anak-anak lebih bisa mengeksplor luas lagi kompetensi yang mereka miliki. Dan semakin banyak dikenal oleh masyarakat, dari mulai masyarakat sekitar hingga luas tentunya, karena MBC itu tidak hanya untuk konsumsi sekolah aja atau sekitar saja, melainkan sudah banyak event-event yang kita ikuti, baik secara lokal maupun luar daerah gitu tuh. Tidak hanya sebatas kota Solo saja, tapi juga daerah-daerah lain di luar Jawa Tengah gitu. Banyak beberapa anak-anak kita yang memang berpotensi besar di Mulia Batik Kontemporeri yang kita siapkan, kita bimbing, kita matangkan, kemudian kita kirim untuk event-event tingkatannya nasional seperti Jember Fashion Carnival. Itu kita juga pernah mengirim perwakilan kita ke sana. Oke. Jadi perkembangan adanya Mulia Batik Kontemporeri ini sudah menuliskan sejarah ya, sehingga SMK Mulia ini bisa eksistensi ya, terutama bersaing di dalam dunia industri ya, terutama di di kostum-kostum karnival atau artwear. Memang kita sengaja buat wadah lain dari sisi lain fashion gitu kan. Di sini art fashion lebih diunggulkan gitu, untuk bertujuan menarik minat bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga para pemilik-pemilik industri atau perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dunia tata busana atau fashion itu sendiri. Nah, dari MBC ini kita kembangkan, yaitu untuk memupuk jiwa kewirausahaan anak-anak dari kostum-kostum yang mereka ciptakan, kemudian kita pasarkan tentunya melalui fashion show, melalui karnival ya, event-event yang sudah kita ikuti itu supaya lebih dikenal dan mendapat hati di masyarakat, mendapat pasarnya gitu kan. Jadi itu membuka peluang untuk kita melalui MBC dapat bekerja sama dengan IDUKA. Dalam hal ini SMK kan harus memiliki link and match dengan dunia industri, dunia usaha dan kerja. Jadi anak-anak bisa tersalurkan bakatnya dari situ dan bisa menghasilkan. Nah, dari situ anak-anak bisa meraih mimpinya sebagai entrepreneur muda. Tujuannya seperti itu. Ini kan Bu, berdasarkan SKB 40 itu kan memperbolehkan ya Bu ya, SMK itu boleh melakukan tatap muka. Nah, yang jadi pertanyaan, persiapannya itu sudah sampai mana Ibu untuk mempersiapkan tatap muka itu?
Untuk menyikapi SKB 4 Menteri ya Pak, kita sudah menyediakan jadwal. Di sini jadwal untuk pembelajaran tatap muka khususnya praktek, khususnya pada praktek, karena yang boleh pembelajaran tatap muka itu hanya di praktek saja. Nah di sini kita menyediakan seminggu 2 kali. Yang pertama seminggu 2 kali itu 2 kelas juga. Yang pertama itu praktek untuk kompetensi keahlian, yang kedua itu praktek untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, praktek untuk pengembangan bakat dan minat siswa di sini itu yang mengampu Ibu Nita, itu lebih jelasnya yang paham adalah Ibu Nita. Bagaimana nih Bu Nita terkait dengan menyikapi SKB 4 Menteri itu tadi ya, gitu. Tentunya sekolah mengupayakan untuk itu bisa terlaksana. Namun tetap kita menaati peraturan pemerintah, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan itu tadi yang sudah dianjurkan, yang sudah dihimbau oleh pemerintah, namun juga melaksanakan apa yang sudah menjadi putusan untuk SMK khususnya. Nah, dalam pengembangan minat dan bakat untuk prakteknya, kita memang anak-anak yang terpilih kan tadinya untuk di Mulia Batik Kontemporeri khususnya, itu kita jadwalkan untuk masuk dalam 1 minggu itu ya kan, bergantian dengan praktek kompetensi keahlian tentunya. Nah kita ada hari sendiri di mana anak itu masuk namun tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan pembuatan kostum yang bertarget supaya cepat terlaksana dan juga cepat terwujud. Bagaimana gitu kan. itu Bu, proses dalam pembuatan itu kan pasti ada step-stepnya. Oh ya tentunya, kita nggak bisa langsung celing sulapan gitu ya Pak ya. Magic sekali ya itu. Nah step pertama sebelum kita mewujudkan satu kostum karnival itu kita minta untuk anak-anak itu mengeluarkan ide-idenya yang ada di diri mereka gitu kan. Nah sebelum mereka itu berangkat ke sini, kita undang kembali untuk tatap muka berkegiatan. Saya sudah menghimbau mereka untuk dari rumah itu menyiapkan, selama kamu di rumah itu dapat ide-ide apa aja sih yang nanti bisa kita tuangkan dalam satu karya gitu kan selama pandemi ini. Kemudian dari ide-ide itu pada saat masuk kita realisasikan dalam bentuk desain. Setelah mendesain mereka, nah desain itu kita progres, kita proses menjadi bagian-bagian dalam satu bentuk kostum itu nanti. Dari yang pertama tentunya setelah mendesain kita tentukan ukiran-ukiran yang kita mau pakai gitu kan, sesuai dengan temanya atau sesuai dengan ide pokoknya mereka itu. Kemudian setelah penuangan ukiran kita melakukan pemasangan kawat untuk penegak kan gitu, karena kita butuh konstruksi kan ya. Setelah itu tentunya penempelan beberapa item yang harus dikerjakan, yang kemudian di finishing dengan pengecatan atau pewarnaan gitu kan tentunya. Setelah itu kita susun konstruksi untuk sayap, untuk komponen lainnya yang jadi pelengkap, karena dalam satu kostum itu ada sayap terutama, terus mahkota, kita ada perlengkapan aksesorisnya dari kalung, kemudian ikat pinggang dan sebagainya, dan aksesoris pendukung sampai ke busananya. Nah setelah itu kita tentukan bahan busana itu sendiri. Bahan busana kenapa di sini kita taruh di beberapa step setelah step yang 1 sampai 3 tadi, supaya nyambung nanti dengan temanya dari pemilihan warna dan sebagainya kan kita tentukan dulu dari situ. Nah setelah produksi busana kita ada fitting ke model ya. Kita biasanya pakai ukuran standar supaya bisa digunakan nggak hanya satu model saja, melainkan saat dibutuhkan untuk kita event keluar yang modelnya tidak menggunakan peserta didik kita gitu, itu bisa masuk di badan orang. Jadi kita cari ukuran standar yang memang umum bisa digunakan oleh orang banyak gitu kan. Terus setelah itu melakukan peletakan hiasan atau penempelan manik-manik gitu kan, manik-manik. Setelah manik-manik selesai, kita fitting di dress form dulu atau dummy dulu. Setelah itu baru kita letakkan di tubuh model. Tuh, terus kita finishing akhir sampai ke perwujudan menjadi satu kostum yang lengkap gitu. Oke, tadi kan prosesnya itu begitu panjang Ibu ya. Tentu kan butuh dorongan terus nih buat anak-anak biar semangat terus membuat karyanya di masa pandemi seperti itu.
Seberapa lama sih Bu tadi ya waktu proses itu di masa pandemi ini bisa dikerjakan nggak secara efisien itu Bu? Semasa pandemi ya, tentu berbeda waktunya daripada kita mengerjakan secara waktu yang normal gitu kan. Tentu kita punya target, karena untuk target sendiri dari sekolah itu biasanya 1 tahun itu kita menghasilkan 2 produk kostum dari MBC ini. Karena pandemi ini, jadi kita usahakan daripada nggak bikin sama sekali, nggak produktif sama sekali, kita buat, kita ciptakan dalam 1 tahun ini kita wujudkan 1 produk dulu untuk di masa pandemi ini. Namun demikian kita tetap protokol kesehatan diterapkan dan kita memiliki target. Jadi biasanya setiap 1 kali pertemuan kita ada target capaian yang harus ditaati ya, kita disiplinkan anak-anak kan, meskipun santai dan menyenangkan tapi tetap ingat targetnya, hari ini kita harus selesai apa, kayak gitu. Berarti sudah ditentukan timeline-nya ya Bu? Oh iya pasti. Itu. Kita share sebelum pertemuan, oh besok kita jadwalnya bikin misalkan menyelesaikan bagian sayap dulu gitu kan. Sayap itu harus selesai berapa lama gitu, berapa kali pertemuan. Nah, itu kita jadwalkan. Berarti karya tersebut itu biasanya ya Bu ya, itu hanya untuk ikut dalam partisipasi karnaval atau mungkin dijual atau Bu? Random ya Pak ya, jadi nggak hanya khusus untuk kita ada event kita buat, kita mau disewa kita buat yang baru, enggak. Tentunya kita selalu produksi, mengeluarkan kostum-kostum baru, produk-produk baru, karena itu tadi mengacu pada kewirausahaan ya. Kita SMK harus membangkitkan jiwa wirausaha anak-anak, tidak hanya dengan produk pakaian biasa saja tapi juga karnival, supaya mereka tahu gimana memasarkan produk-produk karnival ke luar gitu kan. Jadi kita bikin memang untuk koleksi terutama, karena kita juga membuka kewirausahaan untuk persewaan kostum-kostum kita yang tadi bekerja sama dengan Iduka. Jadi kita bekerja sama ketika ada event di luar, kita keluarkan kostum-kostum kita, namun tetap kita perbarui berkala gitu kan, dengan kostum-kostum yang baru, supaya tetap eksis, menjual, dan juga memiliki banyak aneka ragam koleksi gitu. Jadi nggak monoton itu aja. Dari program-program peminatan bakat tadi kan sudah terencana ya Bu ya. Iya. Nah, sudah terencana, kemudian sudah pernah mengeluarkan prestasi dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk sekolah menengah kejuruan SMK Mulia ini. Bu. Harapan Bu Yunita ke depan ini bagaimana Bu, industri SMK ke depan nanti Bu? Ya, harapan kami bagaimana supaya MBC Mulia Batik Kontemporer ini bisa berkembang lebih go internasional tentunya. Kalau selama ini baru nasional ya Bu Nita ya. Besok bisa go internasional. Bisa bersaing lebih besar lagi dan sesuai dengan judul kita ya Bu ya, kita harus mengejar mimpi. Mengejar mimpi. Namanya juga internasional mimpi Bu ya. Iya betul. Berarti kita optimis bisa bersaing di skala internasional. Kita harus Bu, bisa ya? optimis ya. Oke, mengejar mimpi SMK Mulia. Oke, baik, itulah dialog untuk hari ini. Begitu luar biasa. Terima kasih kepada 2 narasumber yang sudah memberikan edukasinya ya, terutama kepada anak-anak yang hari ini mungkin sedang menonton ya di luar sana. Tentunya harus tetap punya mimpi ya, dalam situasi apapun itu. Harus tetap produktif, siap menerima tantangan. Siap menerima tantangan dan walaupun siap di masa pandemi bersaing ya Bu ya. Oke. Itu tentunya ya, menggapai mimpi di masa Covid-19 ini tentu akan bisa terlaksana jika kemauan kita itu terus diasah terus ya Bu ya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Adam. Ke depan kita bisa sharing-sharing kembali lagi dan dengan tema yang lebih asik lagi seperti itu Bu. Terima kasih. Sahabat mulia, jangan lupa dukung video kami dengan cara like and comment serta ikuti sosial media kami di bawah ini. Dan jangan lupa menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker atau face shield, jaga jarak. SMK bisa. SMK Hey!
SMK Muhammadiyah 5 Surakarta, solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.